A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Sidi Syekh Profesor Dr. Wahba Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan insyaallah siang hari ini kita masih dalam pembahasan Suratul Baqarah, dan kali ini kita telah sampai pada ayat yang ke-61. Sebelum kita membahas tentang penafsiran ayat ke-61 ini dari At-Tafsirul Munir, maka sebelumnya kita akan membaca ayatnya dan juga kita akan menerjemahkan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa sifat tamak. Demikian juga menceritakan tentang balasan dan akibat yang menimpa orang-orang Yahudi disebabkan karena kedurhakaan, demikian juga pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada nabi-nabi mereka. Dan ingatlah ketika kamu berkata. Yang dimaksud kamu di sini adalah orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar. Yang dimaksud tidak sabar maksudnya lan nasbira ala ta'ami wahid. Maksudnya mereka tidak tahan, tidak merasa cukup dengan satu jenis makanan saja. Coba kita bayangkan, makanan sebanyak itu. Karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya manna wassalwa, akan tetapi banyak makanan-makanan yang lain. Akan tetapi mereka menganggap bahwa makanan itu adalah makanan yang membosankan. Biasanya makanan itu terasa membosankan apabila kita tidak menghargai nilai suatu makanan yang sedang kita makan. Adapun bila mana kita menghargai dan kita menyadari bahwa makanan itu merupakan amanah dari Allah, rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memakannya dengan hati yang bersyukur, demikian juga dengan menikmati makanan tersebut sebagai suatu bingkisan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka rasa bosan itu tidak akan pernah hadir dalam jiwa kita. Ya. Kami tidak sabar, yang dimaksud tidak sabar, tidak betah, tidak tahan dengan satu jenis makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia memberikan kepada kami berbagai sayur mayur yang tumbuh di bumi seperti timun, bawang putih, kacang-kacangan, ya, dan bawang merah. Mereka meminta. Kalau seandainya mereka telah bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan dan minuman atau al-manna was-salwa, tanpa mereka minta pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang menjadi keinginan dan keperluan mereka.
kebutuhan mereka. Akan tetapi mereka tidak sabar dan mereka sebelum mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali menuntut Allah Subhanahu wa taala melalui tuntutan mereka kepada Nabi Musa untuk meminta tambahan nikmat yang walaupun sebenarnya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka belum mampu mereka syukuri. Dan itu merupakan tanda kebodohan dan kedunguan seseorang. Karena ketika kita sedang diselimuti oleh berbagai macam jenis nikmat dan nikmat itu belum mampu kita syukuri, dan kemudian kita meminta tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang kita minta bukan nikmat, walaupun dalam bahasa dan keinginan serta pikiran kita yang kita minta itu adalah nikmat. Akan tetapi yang kita minta itu adalah azab. Karena nikmat, suatu nikmat yang tidak mampu kita syukuri itu akan berubah menjadi suatu azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Bila kamu telah bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah nikmat itu. Dan bila mana kalian kufur, mengingkari nikmat tersebut, maka ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Kata para ulama, satu di antara tanda pengingkaran terhadap nikmat adalah meminta nikmat ketika kita belum mampu berterima kasih dan bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa dipahami ya, para sahabat sekalian. Ya. Kata para ulama, satu di antara kekufuran atau tanda kekufuran seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia meminta tambahan nikmat, ya, walaupun sebenarnya nikmat yang telah diberikan sebelum itu belum mampu untuk mereka syukuri. Seakan-akan mereka sedang meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat yang tidak mampu dan tidak disyukuri oleh seorang hamba, maka nikmat itu akan berubah menjadi nilai azab yang akan ditanggung oleh hamba tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Dan azab yang paling ringan di dunia ini adalah hilangnya keberkahan. Seperti yang saya telah jelaskan sebelum ini. Hilangnya keberkahan itu merupakan awal dari azab yang menimpa seseorang yang mendapatkan nikmat, akan tetapi dia tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hati-hati. Bila mana kekayaan kita semakin bertambah, keuangan kita semakin menguat, demikian juga harta benda kita, jabatan kita semakin meninggi, akan tetapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita sadari dengan baik, yang pertama itu merupakan tanda bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keberkahannya telah dicabut oleh Allah. Dan yang kedua, itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menistidraj seseorang itu untuk diangkat lalu dihempaskan sehancur-hancurnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kan terkadang kita mendengar, "Ustaz, ini nggak sholat loh orangnya, dia nggak sholat, nggak puasa, tapi lihat Ustaz, rumahnya mentereng, mobilnya gonta-ganti tiap tahun. Nah, demikian juga usahanya semakin maju misalnya." Oh, jangan tertipu dengan apa yang terlihat secara kasat mata. Ya. Bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian juga apabila ilmu kita semakin banyak, penguasaan kita tentang ilmu pengetahuan pun semakin luas, akan tetapi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung bertambah, maka kita harus mawas diri. Kita harus kembali mengintrospeksi diri kita. Ya. Karena dikhawatirkan itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bani Israel atau orang-orang Yahudi menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa yang sebenarnya mereka tidak layak menerimanya saat itu. Ya, sesuatu yang belum layak mereka terima karena mereka belum mampu bersyukur terhadap nikmat yang sangat luar biasa tadi. Coba kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna, minuman seperti madu dari langit. Demikian juga as-salwa. Salwa itu jenis daging burung yang paling nikmat, yang paling sedap lah. Akan tetapi mereka tidak menganggap dan tidak menghargai nikmat tersebut. Bahkan mereka
mengolok-olok nikmat tersebut. Ya, merendahkan nikmat tersebut dengan mengatakannya ya satu jenis makanan saja, walaupun sebenarnya bukan satu jenis, tapi mereka menganggap satu jenis. Itu kan penghinaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu mereka meminta ya, sayur mayur, demikian juga al-khiyar, ya, wal basal, wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya kan? Bawang merah, bawang putih, demikian juga ketimun atau mentimun. Lalu Nabi Musa berkata, ya, apakah kamu ingin ya, mengambil makanan yang lebih rendah? Yang dimaksud lebih rendah di sini maksudnya kualitasnya, berbanding yang lebih baik, yaitu makanan yang Allah berikan dibandingkan makanan yang kalian usahakan. Kalau demikian, kata Nabi Musa, pergilah kamu ke sebuah kota. Ya, Misra di dalam ayat ini ya bukan Mesir yang ada di Kairo, atau bukan Mesir yang ya, tempat mereka berada pada saat itu. Yang dimaksud dengan Misra ya, dalam ayat ini adalah suatu perkampungan. Oleh karena itu kata Misr di dalam ayat tersebut, di dalam ayat ini menggunakan tanwin, itu sebagai tanda bahwa yang dimaksud dengan Mesir dalam ayat ini bukanlah kota Mesir yang kita kenali saat ini. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah satu kampung tertentu. Dan dalam ayat ini dikatakan ihbitu misron, menggunakan tanwin kan. Ya, dan kita mengetahui dalam kajian Nahwu grammar bahwa ismul ladzi la yansharif ya, tidak menerima tanwin. Dan Mesir ya, kota Mesir itu adalah termasuk ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak boleh menerima tanwin atau baris berganda, baris ganda. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengirim dan menghantarkan kepada kita suatu nikmat tanpa kita minta dan tanpa melalui proses usaha, maka kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat tersebut tanpa mengarahkan pandangan mata kita kepada nikmat yang lain yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dianggap sebagai penghinaan terhadap zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ya. Nikmati aja dulu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita syukuri dulu, kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malulah ya, hendaknya kita malu untuk meminta tambahan, karena siapalah kita ini yang seolah-olah merasa diri pantas atau layak untuk menerima tambahan nikmat, manakala pada saat itu kita belum mampu untuk mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukuri dulu. Ya, karena dengan ya, syukur itulah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita. Masa takkanlah kita memilih nikmat yang terus dibagi oleh Allah, kita tukar atau kita ganti dengan nikmat yang sesuai dengan keinginan kita dan melalui usaha kita. Maka tidak layak untuk kita bandingkan. Ya, kata Nabi Musa, pergilah kalian ke sebuah kota. Di sana kamu akan dapat apa yang kamu minta. Karena itu mereka dihukum dengan nista dan kehinaan, serta mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah disebabkan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Yang mereka membunuh beberapa nabi. Di antaranya kalau tidak salah itu Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria yang mereka bunuh. Ya, sampai pada tahap sekonyol itu mereka melakukan maksiat dan melakukan kemaksiatan dan juga pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya manusia biasa yang mereka bunuh, bahkan para nabi pun ada beberapa nabi yang mereka bunuh. Allahu Akbar. Makanya kita jangan heran sekarang mereka membombardir bumi Palestina, membunuh anak, ya, membunuh rakyat. Itu adalah sesuatu yang ya, tidak perlu menyebabkan kita kaget dan terkejut, karena memang
nenek moyang mereka mempunyai sifat yang lebih buruk dibandingkan itu, yaitu membunuh para nabi dan rasul. Tapi bukan berarti kita tidak perlu mengadakan perlawanan dan pembelaan. Tetap kita melakukan pembelaan dan perlawanan kepada mereka, ya, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mampu berperang, silahkan ikut. Ada yang tidak mampu berperang, ya, dengan senjata misalnya, oke, dengan bantuan pun tidak apa-apa. Demikian juga kita tidak mampu karena mungkin kita tergolong orang yang bukan hanya tidak mampu untuk memberikan bantuan, akan tapi kita pun tergolong orang yang butuh kepada bantuan, oke, dengan cara yang lain, ya, yaitu dengan cara mendoakan mereka. Allah. Keadaan inilah karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, kita coba membaca, setelah itu membaca ulasan tafsir dari At-Tafsirul Munir. Dan para sahabat yang ingin menyimak dan mengikuti bacaan tafsir dari kitab asalnya, kitab aslinya, silahkan buka At-Tafsirul Munir, ya, fi syariati, ya, fil aqidati was syariati wal manhaj, juz yang pertama, halaman atau muka surah 189. Qala radhiyallahu ta'ala an at-tafsir wal bayan. Wadhkuru ayyuhal yahudu idh qala aslafukum min qabl ya Musa la yumkinu an nastamirra ala ta'amin wahidin wa huwa al-manna was-salwa, ya. Wa mukhatabatul yahudil mu'asirina ma'a annal jinayata min abaihim dalilun ala mabda'i takafulil ummatil wahidah. Allahu akbar. Wa talabul lana wa fatlub lana min rabbika ayyut'imana mimma tumbitul ardu min atayibil buqul allati ya'kuluha an-nasu kan-na'na wal kurfus wa karrasa, apa ini, wal karras wa ashbahiha wa innama sa'aluhu ad-du'a li'ilmihim anna du'a al-anbiya'i aqrabu ila al-ijabati min du'a'i ghairihim. Oke. Kita akan membahas tentang ulasan tafsir dari ayat ini dari kitab At-Tafsirul Munir. Ingatlah wahai kaum Yahudi, ketika nenek moyang kalian dahulu memprotes dan berkata, wahai Musa, kami tidak puas, ya, dengan satu jenis makanan saja, yaitu al-manna was-salwa. Coba, beberapa jenis makanan mereka anggap sebagai satu jenis makanan, penghinaan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas ditunjukkan kepada generasi Yahudi di zaman Nabi, ya. Ya, memang yang melakukannya adalah generasi Yahudi di zaman Nabi Musa, akan tetapi ayat ini ditaujihkan, ya, diarahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan dengan jelas tentang prinsip, ya, takaful dan solidaritas, ya, yang ada pada umat atau setiap umat. Ya, kata mereka, mintalah untuk kami dari Tuhanmu, ya, tidak menggunakan kata Tuhan kami, tetapi mengatakan dari Tuhanmu. Itu kan sombong, kurang ajar. Ya, mintalah dari Tuhan kamu. Na'udzubillah. Ya. Kalau seandainya mereka memang ingin meminta, maka secara adab mereka harus mengatakan, tolong mintakanlah dari Tuhan kami. Akan tetapi mereka tidak mengatakan dari Tuhan kami, tetapi mengatakan dari Tuhanmu. Na'udzubillah, sombong sangat. Agar membekalkan atau memberikan kepada kami makanan dan sayur-sayuran yang terbaik tumbuh di bumi, ya, dan makanan manusia seperti daun, ya, na'na itu apa ya? Daun min lah istilah kita. Kalau na'na itu merupakan jenis daun kecil-kecil kayak daun bayam, agak lebih kecil lagi, yang selalu dicelup dan dicampur dengan teh atau tea kalau dalam bahasa Melayu. Yang, ya, daun min lah istilah kita.
Demikian juga daun sup, ya, bunga kubis dan sebagainya. Mereka meminta kepada Nabi Allah Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui bahwa doa para nabi dan rasul dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa yang lain. Nah, dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa ternyata orang-orang Yahudi semenjak zaman dahulu telah mengamalkan tawassul melalui nabi-nabi mereka ketika mereka meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentang tawassul ini juga Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Bukan hanya mengajarkan, bahkan kita diperintahkan untuk melakukan tawassul. Dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, perantara. Nah, di sini orang-orang Yahudi menjadikan Nabi Musa sebagai jaminan atas doa yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atau dalam kata lain menjadikan Nabi Musa sebagai perantara, jembatan untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diistilahkan dengan konsep tawassul dalam syariat kita. Selanjutnya, ya, kata Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, faqala Musa muta'ajjiban wa muwabbikhan mustankiran atatlubuna hadhihi al-anwa' al-khasisata, ya, badala ma huwa khairun minha wa ahna wa huwa al-man wa salwa. Al-awwalu fihi al-halawatu al-ma'lufa wa thani atyabu luhumi at-tayr wa huma gidha'un kamilun ladhidhun wa idza talabatumul adwan naf'an wa khairan fahbutu wanzilu minat tih wasakanu waskunu fi ayyi baladin zira'in fa inna lakum fihi ma talabtum wa qad kannu anil manni was salwa bi ta'amin wahidin wa huma isnani litakrarihima fi kulli yawmin giza kama taqulu lima yudawimu ala sawmi was salati wal qira'ah huwa ala amrin wahid limulazamatihi dzalik. Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan penuh keheranan, ya, muta'ajjiban, heran. Herannya karena apa? Heran atas kerakusan dan ketamakan mereka. Orang-orang Yahudi ini rakus-rakus, tamak-tamak, ya, tamak-tamak. Allahu Akbar. Berarti kalau ada orang Islam, kaum muslimin yang mempunyai sifat rakus, tamak atau toma, berarti sifat itu telah mereka warisi dari orang-orang Yahudi. Na'udzubillah. Sifat toma itu adalah sifat yang sangat buruk. Saya kasih tahu rahasia toma. Toma itu kan terdiri dari 3 huruf kan. Huruf to, mim dan ain. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala an dalam kitab Jala'ul Khatir, beliau menjelaskan tentang keburukan sifat toma, ya, dan beliau juga mengulas tentang betapa buruknya sifat toma ditinjau dan dilihat dari 3 huruf yang menjadi rangkaian kata toma tersebut, huruf to. Kita lihat, to itu perutnya besar, ya, perutnya besar, gembung, kayak bola lah. Setelah itu di tengahnya berlubang, bolong. Ya, huruf yang pertama saja sudah memberikan isyarat kepada kita betapa rakusnya orang yang mempunyai sifat toma itu. Tidak akan pernah merasa kenyang. Perutnya senantiasa lapar. Besar, terus berlubang, lubangnya besar, huruf to kan. Tetapi jangan kita salah paham, jangan kita berburuk sangka dan mengatakan bahwa setiap orang yang perutnya besar itu adalah orang toma. Tidak, ini berbicara tentang sifat. Ya, berbicara tentang sifat. Dan ini sebagai contoh saja. Huruf to besar. Yang kedua huruf mim. Huruf mim sama. Perutnya besar dan berlubang. Dan bukan hanya sebatas itu saja, akan tetapi huruf mim ini mempunyai kaki yang menghujam ke bumi. Ya, menunjukkan bahwa orang yang toma ini tidak akan pernah puas dengan dunia dan akan senantiasa bercita-cita dan berkeinginan agar hidup kekal di dunia ini. Sebagai simbol dari menghujamnya kaki huruf mim itu ke bumi.
Dan yang lebih parah dibandingkan itu, yang lagi teruk dibandingkan itu adalah huruf ain. Ya. Perutnya besar, lubangnya paling besar, ditambah lagi mulutnya senantiasa menganga, macam itu. Seperti itulah. Jadi sangat buruk. Buruk sangat orang yang mempunyai sifat toma. Nah, terbukti ini. Ya. Orang Yahudi tamak sekali. Tamak sangatlah istilah dalam bahasa Melayu. Allahu Akbar. Nabi Musa heran. Wah, ini orang ya enggak kenyang-kenyang lah. Enggak puas-puas. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih nikmat, masih aja minta. Wah, memang enggak tahulah. Mungkin perutnya itu kayak tangki lah. Ya. Atau mungkin perutnya itu perut karet. Istilah dalam bahasa Melayu, perut yang terbuat daripada getah. Atau mungkin perut dia itu macam ya perut Doraemon, kantong Doraemon tuh. Rumah pun boleh masuk. Ya kan? Kereta pun boleh masuk dalam kantong Doraemon. Seperti itulah mungkin perut dan keserakahan serta ketamakan orang-orang Yahudi. Kita lihatlah menghancurkan bumi di sana sini, tujuannya untuk mendapatkan hasrat, keinginan mereka terhadap dunia. Nabi Musa muta'ajiban. Ya, beliau mengatakan, wa qala Musa muta'ajiban wa muwabbikhan mustankiran. Ya. Nabi Musa dengan keheranan dan bertanya-tanya sinis, apakah kamu meminta bermacam-macam jenis sayuran ini sebagai tukaran atau sebagai gantian ya, kepada sesuatu makanan yang lebih baik, lebih enak, lebih sedap, yaitu al-manna wa salwa. Nah, di sini disebutkan al-manna ialah sejenis manisan yang digemari, yang disukai. Ya, dan adapun as-salwa ialah jenis daging burung yang paling lezat lah, paling enak. Kalau nggak salah itu kata para ulama yang waktu kita ngaji dulu, kami ngaji dulu, kalau nggak salah daging puyuh, kalau nggak salah burung puyuh. Ya, burung puyuh. Kedua-duanya adalah makanan yang mengenyangkan lagi lezat. Oleh karena itu, ya, mengapa kalian meminta perkara atau sesuatu yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian? Nah, kalau demikian, kata beliau, okelah kalau seperti itu, pergilah kalian ke suatu wilayah, ya, Misron, ihbitu Misron, suatu wilayah yang bernama Tih. Kalau dalam disebutkan tadi, ya, nama tempat itu adalah At-Tih. Yaitu suatu kawasan antara Baitul Maqdis dengan kawasan Qannisrin. Ya. Dan tinggallah di tempat dan kawasan pertanian yang ada di sana, dan kamu akan memperoleh dan menemukan segala permintaan-permintaan kalian. Maksudnya, kalau seperti itu keinginan kalian, ya udahlah, pergi ke kampung sana, pergi bertanilah. Di sini kalian dikasih makan dan minum tanpa perlu melalui usaha. Kalian tidak bersyukur, malah minta diganti dengan sesuatu yang kualitasnya lebih rendah dan perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Maka ya, kata Nabi Musa, ya udahlah, pergi aja lah kamu. Pergi aja sana. Cari, bertani sendiri, tanam sendiri, jaga sendiri, ya, petik sendiri, tuai sendiri, masak sendiri, makan sendiri, kenyang sendiri. Kata beliau. Ya, beliau marah. Ya, karena kerakusan dan ketamakan mereka. Mereka telah menyebutkan tentang al-manna dan salwa sebagai satu jenis makanan. Sedangkan pada hakikatnya ada dua jenis makanan. Mereka menganggap bahwa al-manna wa salwa itu ya hanya satu jenis makanan, walaupun sebenarnya dua jenis makanan. Itu sebagai cara mereka menghina. Itulah penghinaan mereka terhadap nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karena makanan itu berulang secara rutin pada setiap hari mereka makan. Jadi mereka menganggap ini makanan satu jenis aja. Maksudnya menunya satu aja, gitu kan? Tidak bersyukur mereka. Di mana makanan yang mereka makan itu menjadi makanan pokok istilah kita. Kalau dalam bahasa Melayu itu makanan asasi,
Kalau istilah kita makanan pokok. Jadi manna dan salwa itu telah menjadi makanan pokok atau asasi mereka. Lalu mereka anggap sebagai satu menu saja, sebagai satu jenis makanan saja. Sebagaimana seseorang atau Anda, engkau, ya, boleh mengatakan kepada orang yang membiasakan diri untuk senantiasa sholat, berpuasa, ya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, ya, setiap hari, ya, biasanya kita menganggap bahwa itu merupakan satu jenis beberapa jenis ibadah yang menjadi satu paket, ya. Ibadah satu paket lah istilah kita, walaupun di dalamnya banyak jenis, satu set kalau istilah dalam bahasa Melayu. Oke, kita lanjutkan. لكن الله تعالى عاقبهم على كفران تلك النعم وعلى الاستهزاء بآيات الله التي آتاها موسى وهي معجزاته الباهرة وعلى قتلهم الأنبياء ظلما فهم قتلوا أشيعا وزكريا ويحيى وغيرهم بغير مسوغ للقتل وكان عقوبتهم إلحاق الذل والهوان بهم في الدنيا ذلا وهوانا ملازما لهم ومحيطا بهم كما تحيط الخيمة بمن فيها الله أكبر والذليل عادة يستخزي ويستهين ثم استحقاق غضب الله وبلاءه ونقمته في الدنيا وعذابه الأليم في الآخرة. Allah. Akan tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menyiksa mereka karena kekufuran, ya, mereka terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan mereka juga mentertawakan, menghina, ya, melecehkan, merendahkan kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Nabi Musa sebagai mukjizat yang nyata. Bahkan mereka telah membunuh beberapa nabi secara zalim. Mereka telah membunuh Asya, ya, seorang nabi, akan tetapi bukan rasul, ya, karena tidak disebutkan dalam 25 nama-nama nabi dan rasul. Wallahu alam apakah beliau tergolong sebagai nabi dan rasul, wallahu alam. Seterusnya Nabi Zakaria, demikian juga Nabi Yahya yang mereka telah bunuh. Luar biasa, sangat bejat mereka. Dan banyak lagi nabi-nabi yang lain yang mereka bunuh tanpa alasan yang, ya, dibenarkan oleh syariat. Dan yang menjadi akibat keadaan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, senantiasa tercengkram, ya, oleh kenistaan dan tidak kunjung padam. Coba kita lihat sekarang, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Kemudian mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala serta bala bencana, ya, baik di dunia serta azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Panjang lagi. Oke, kita baca sedikit lagi. Wa kana dzalika al-'iqabu bisababi 'isyanihim awamir rabbihim wa 'isyanan mutakarraran wa ta'dihim hudud dinihim wa i'tida'ahum 'ala an-nasi wa minhumul anbiya fa illatu jara'imihim amrani annahum kanu ya'suna wa ya'tadun والعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به وضرب الذلة والمسكنة أي الذل والفقر والحاجة على اليهود وإن كانوا ذو مال أمر قائم على أساس الشعور الذاتي النابع من أعماق النفس
fahum fi qa'rin daimin wa dhullin mustamirrin wa qad warithu sifati dhulli wa dha'fan nafsi wa imtihanahu wa haqaratat tasarrufati wa dana'atal akhlaqi fala yakadu yahissuna biginan nafs wa izzatiha wa la tashba' nufusuhum wa la tashba'u nufusuhum Allahu akbar wa la tartawi min syai'in wa tadhillu atma'uhum ya wa ahqaduhum ya musaytaratan alaihim hatta innahum ya'buduna al-maddata wa yu'allihuna al-mala wa dhalika kulluhu bisababi ihsasihim ad-dakhili bil istizdadi min al-amwal. Hukum dan penyiksaan yang mereka alami ini adalah akibat maksiat yang mereka lakukan berulang-ulang kali. Maksiat apabila telah menjadi kebiasaan, maka maksiat itu akan mengundang bala dan bencana serta kehinaan dan juga kenistaan. Mereka melanggar batasan agama, menindas dan menteror orang lain. Nah, teror itu merupakan kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi lah. Tapi kenapa kebiasaan dan sifat-sifat buruk itu dinisbahkan atau disematkan kepada orang-orang yang tidak bersalah? Termasuk yang mereka teror dan mereka bunuh adalah para nabi. Jadi balasan yang mereka hadapi itu adalah berpangkal atau disebabkan dari dua masalah, yaitu pertama sifat durhaka dan ceroboh. Dan durhaka yaitu isyan kedurhakaan, ialah melakukan perkara atau hal-hal yang dilarang, dan ceroboh atau i'tida adalah melampaui batas yang diizinkan atau yang disuruh oleh syariat. Kaum Yahudi ditimpa nista dan rasa hina diri, miskin papa dan suka meminta-minta. Orang Yahudi zaman dahulu seperti itu. Orang-orang Yahudi ini orang-orang hina. Di zaman kegemilangan Islam, orang Yahudi itu sebagai cleaning service, sebagai tukang bersih-bersih lah, tukang sampah, sebagai pembantu. Tapi mereka licik. Jadi para ulama diceritakan dalam suatu seminar, dulu saya masih ingat tahun 2013 ketika saya mengikuti seminar nasional guru-guru yang ada di Malaysia ini, ustadz ulama-ulama yang ada di Malaysia ini tahun 2013, ada seorang ilmuwan yang menceritakan tentang kelicikan orang Yahudi. Beliau mengatakan orang Yahudi dulu itu adalah orang-orang hina, miskin papa. Orang pinggiran lah. Menjadi pembantu, menjadi tukang bersih-bersih rumah, tukang sampah, tukang masak. Tapi mereka licik, pandai-pandai licik lah. Setiap ulama ketika mereka musyawarah, berjumpa, bertemu, merumuskan sesuatu demi kemaslahatan kaum muslimin, baik itu berupa kaedah-kaedah ilmu pengetahuan, demikian juga rumus-rumus hukum. Setelah mereka diskusikan, maka kertas tempat mereka menulis rumus-rumus itu mereka buang. Lalu orang-orang Yahudi sebagai pemungut sampah, demikian juga sebagai cleaning service, mereka mengambil kertas-kertas itu lalu mereka telan. Setelah itu, setelah mereka selesai kerja, mereka masuk ke kamar mandi atau toilet lah istilah kita. Kalau dalam bahasa Melayunya tandas, untuk mengeluarkan kertas-kertas itu, lalu mereka pelajari, mereka hafal dan mereka patenkan. Sebenarnya mereka itu para pencuri ilmu. Mereka tidak mampu untuk melakukan penelitian sendiri, akan tetapi mereka mengambil dasar-dasar ilmu itu dari para ulama, lalu mereka tinggal mengembangkan saja.
tapi dasarnya dari agama Islam. Ya, itulah kebiasaan mereka. Hal ini sebenarnya terbit atau terlahir dari nilai buruk dan rendah yang ada dalam jiwa mereka. Ya. Mereka begitu serakah, demikian juga tamak terhadap harta benda dan kekayaan yang mereka tidak miliki. Mereka senantiasa dicengkram oleh rasa miskin dan kehinaan yang terus-menerus mendera. Mereka mewarisi sifat kepribadian rendah dan hina tersebut ya, dari nenek moyang mereka. Ya. Jiwa yang lemah, tingkah laku yang terkutuk, dan akhlak yang buruk. Jiwa mereka tidak pernah merasa cukup dengan segala yang diperoleh. Nafsu serakah mereka tidak kunjung puas. Apapun yang mereka miliki tidak akan pernah mampu memuaskan hasrat dan kerakusan mereka. Sifat tamak dan perasaan hasad dengki terus-menerus menguasai hati dan jiwa mereka, dan pada akhirnya mereka menjadi hamba dan menyembah benda serta mempertuhankannya. Semuanya bersumber dan, atau istilah dalam bahasa Melayunya, berpunca dari perasaan yang tergesa-gesa dan lepas kontrol, dari sifat tamak yang mendorong mereka untuk senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan untuk mendapatkan kemewahan dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oke. Penafsiran telah selesai dan kita mencoba membaca satu paragraf tentang fiqhul haya awil ahkam. Saya baca sedikit saja. Qala radhiyallahu ta'ala an, inna tarkal afdalu minal mat'umati wa huwal mannu wa salwa wa talaba al-adna martabatan minhu min basarin wa sawmin wa adasin wa khiyarin wa nahwiha dalilun ala anna an-nafsal bashariyata qad tubaddilu at-tayyiba bil khabith wal arqa bil adna. Qala al-Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala an, kana al-yahudu natana ahli kurratin wa absalin wa a'dasin fanaza'u ila ikrisu washtaqat taba'i'uhum ila ma jarat alaihim adatuhum faqalu lan nasbira ala ta'ami wahid wa qaluhu lan nasbira yadullu ala karahatihim dzalika at-ta'am wa adami syukri 'ala an-ni'mati dalilun wa adamu syukri 'ala an-ni'mati dalilul zawal fa ka'annahum talabu zawala wa maji'a ghairiha. Kita akan membahas tentang fiqhul haya awil ahkam, pedoman hidup dan beberapa petikan hukum yang bisa kita ambil dari ayat ke-61 suratul Baqarah ini. Meninggalkan makanan yang baik, yaitu al-manna was-salwa, dan meminta sesuatu yang lebih rendah kualitasnya seperti bawang, kacang, timun, dan lain-lain sebagainya, menunjukkan perubahan dalam sikap dan watak mereka. Watak yang selera mereka berubah dari adab dan akhlak yang tinggi kepada akhlak dan watak yang rendah. Para sahabat sekalian, saya kasih tahu, kata para ulama, kepribadian seseorang itu bisa kita ukur dari jenis makanan yang digemarinya. Dari jenis makanan yang digemarinya. Kita melihat baginda Rasulullah SAW, makanan apa yang beliau gemari? Luar biasa. Makanan yang baik dan makanan yang sehat. Makanan yang paling baik, makanan terbaik dan paling sehat. Dan seseorang tidak akan memilih makanan terbaik dan sehat kecuali disebabkan oleh sifat-sifat dan watak mulia yang ada dan bersemayam dalam jiwanya. Seperti itu. Kita lihat baginda Rasulullah SAW suka minum madu. Demikian juga ketika beliau makan daging, beliau memilih daging yang paling berkualitas dari daging
Ya, daging kambing itu adalah daging yang paling berkualitas. Daging kambing merupakan daging yang paling disukai dan digemari oleh orang-orang Yahudi. Paling digemari oleh orang-orang Yahudi. Mohon maaf, baterainya mau habis. Mereka sengaja mengatakan dan menyebarkan berita kepada orang-orang Islam, kaum muslimin, dengan mengatakan bahwa daging kambing itu adalah daging yang paling banyak kolesterol, yang paling banyak bahayanya dan bisa menyebabkan darah tinggi. Walaupun ternyata setelah diteliti dan dikaji, justru malah daging kambing itulah daging yang paling sehat, yang paling berkualitas. Karena apa? Karena baginda Rasulullah SAW di antara makanan favorit beliau adalah daging kambing. Dan di dalam kaedah dalam psikologi Islam diajarkan bahwa untuk mengetahui watak dan karakter seseorang itu bisa dideteksi melalui makanan kegemarannya. Ya, makanan kegemarannya. Kita lihat baginda Rasulullah SAW, minumannya madu. Ya, demikian juga makanannya. Kalau beliau makan kambing, beliau memilih memilih kalau makanan beliau adalah daging, maka beliau memilih daging yang terbaik. Ya, makan buah-buahan, beliau memilih buah-buahan yang terbaik. Dan itu merupakan salah satu penerapan makna ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan juga yang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Ya. Dan dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang makanan yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam keadaan ada, maksudnya ya adalah seperti, maka pasti beliau memilih makanan yang terbaik. Kalau seandainya pada saat itu makanan kurang atau tidak ada, maka barulah beliau memakan makanan yang ada, seadanya lah seperti itu. Al-Hasanul Basri berkata bahwa orang-orang Yahudi Natana pada mulanya adalah pemakan mentimun. Ya, pada awalnya adalah pemakan mentimun, bawang dan kacang-kacangan. Jadi mereka kembali berselera kepada kebiasaan ya, makanan mereka yang berkualitas rendah tersebut. Pada dasarnya seperti ini. Ya, kata Sayyidina Hasan al-Basri, orang-orang Yahudi Natana ini satu kawasan. Ya. Di kalangan di kawasan lingkungan persekitaran mereka. Orang-orang Yahudi Natana ini kegemaran mereka itu ya makanan kampung, ketimun, demikian juga makan buah-buahan, kacang-kacangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa makanan yang mewah, yaitu al-manna was-salwa, ternyata selera rendah mereka itu masih bersarang dan mereka ya, lebih memilih selera rendah mereka dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan itu sebagai tanda bahwa seseorang itu dungu, bodoh, ya, tidak paham tentang kualitas suatu makanan dan minuman. Coba saya kasih ilustrasi. Kalau seandainya di hadapan kita ada seseorang yang sedang membawa dua keranjang. Keranjang yang pertama berisi madu dan makanan-makanan yang lezat. Adapun keranjang yang kedua hanya berisi ya sayur-mayur murahan, Misalnya isinya hanya bawang, beberapa biji, demikian juga mentimun beberapa biji. Kira-kira kalau seandainya kita diberikan pilihan, mana yang akan kita pilih? Pasti yang kita pilih adalah ya keranjang yang pertama, yang di dalamnya berisi madu, makanan-makanan yang berkualitas, ya, seperti daging-dagingan yang berkualitas tinggi. Akan tetapi mereka lebih memilih yang lain. Ini sebagai tanda bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang bodoh, orang yang tidak ada akal. Yang ada pada diri mereka itu hanya kelicikan, kesombongan dan ketamakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik.
Mereka kecewa dan sakit hati, tidak puas. Lalu mereka mengatakan, kami tidak sabar dan tidak tahan dengan satu jenis makanan saja. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai makanan itu dan tidak menghargainya. Na'udzubillah. Seolah-olah mereka meminta makanan yang ada itu dihapuskan dan digantikan dengan makanan yang lain. Inilah tanda ketidakbersyukuran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai tanda kebusukan dan keburukan yang ada dan tersimpan di dalam jiwa mereka. Wallahu a'lam bissawab. Hanya itulah yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Karena sebentar lagi waktu sholat zuhur akan tiba. Kesimpulannya, semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi, kemudian kita tidak mencontohi dan mengikutinya agar kita tergolong sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, dan sampai jumpa lagi pada episode seterusnya dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.